AC semuanya dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media udah datang. Jadi hari ini saya bareng sama sahabat saya Alex press conference lah, untuk bukan klarifikasi tapi memang sengaja untuk menjelaskan atau mungkin buat masyarakat yang ingin tahu gitu. Jadi pada tanggal 13 Februari kemarin saya Luki Hakim didampingi Alex mengundurkan diri dari Wakil Bupati Indramayu menuju ke DPRD Kabupaten Indramayu dengan alasan atau paling nggak dibalik itu semua adalah bahwa Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat yang memberikan amanah kepada waktu itu pasangan Nina Luki, sekarang menjadi Bupati Wakil Bupati. Lalu saya merasa bahwa saya secara pribadi merasa telah gagal dalam mengemban amanah, sehingga saya mengundurkan diri. Amanahnya apa? Amanah yang jelas adalah menurut saya tidak bisa menjalankan visi misi yang pernah dijanjikan ketika pada saat kampanye. Jadi semua itu nanti kalau mau lihat visi misi Luki dah gitu loh. Visi misi Luki waktu itu memang visi misi Nina Luki, karena visi misi itu pasti bupati dan wakil bupati satu rangkaian. Ada 99 program Nina Luki, bupati dan wakil bupati, calon bupati dan wakil bupati. Lalu ketika terpilih, maka saya merasa bahwa saya telah gagal dalam mengemban amanah itu. Karena apa? Tidak tercapai. Paling tidak sampai saat ini tidak tercapai apa yang telah menjadi janji-janji kampanye yang keluar dari mulut saya ketika meminta masyarakat untuk mencoba mendukung, mendoakan, dan memilih. Kenapa masyarakat mau memilih pada saat itu? Karena kita punya janji yang begitu banyak. Dan sampai saat ini belum terlaksana. Karena saya merasa tentu Lex merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu, yang mana masyarakat Indramayu itu tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya pengusaha. Sebagian besar, 50% lebih masyarakat Indramayu itu adalah petani yang harus kerja dari pagi sampai sore kena panas matahari. Nelayan yang harus pergi dari pagi sampai mungkin berbulan-bulan ke laut. Lalu kita mintai pajaknya untuk menggaji si Luki Hakim ini sebagai wakil bupati. Kenapa digaji? Karena diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan. Lalu ketika itu tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya ini kalau tetap bertahan sebagai wakil bupati. Sekedar informasi saja ini, bayangkan saja, untuk uang makan minum saja seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan, di luar gaji, anggaran untuk fasilitas nanti. Jadi untuk anggaran makan minum saja itu lebih dari 100 juta per bulan. Padahal sudah dapat tunjangan, sudah dapat sudah dapat tunjangan kendaraan, sudah dapat listrik aja gratis semuanya. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan. Yang bayar itu siapa? Yang bayar itu masyarakat yang tangannya kasar. Yang tangannya kasar, yang mereka harus kerja, orang-orang yang mohon maaf ya di bawah garis kemiskinan, mereka bayar untuk orang ini beratus-ratus juta per bulan, dapat fasilitas rumah dinas yang besar, AC-nya banyak, gratis, nggak bayar apa-apa lagi, mobilnya mewah. Satu mobil yang saya pakai itu harga sampai 700 juta, dapat 3 mobil. Lalu kalau tidak tercapai tujuan yang dijanjikan, saya orang yang sangat durhaka kalau saya tidak mundur. Kendalanya apa? Tentu kendalanya adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dari seorang wakil bupati. Menurut undang-undang memang dibatasi. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kewenangan tentunya sebagai bupati. Ini undang-undang, dan ini berlaku untuk semua wakil bupati, wakil wali kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak bisa
wakil bupati itu tentu secara undang-undang tidak punya kop surat, tidak bisa menandatangani hal-hal yang memang tidak didelegasikan oleh bupati. Saya sekedar mungkin pada penasaran, apa sih janji-janji kampanye yang dari 99 ini, saya sudah membuat beberapa catatan yang sangat spektakuler sebenarnya. Yang saya ingat ya, ketika kampanye saya ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih saya, insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji, imam masjid, imam musola akan mendapatkan honor 1 juta. Mereka semua tertarik oleh mulut ini, Pak, Ibu. Tertarik 1 juta imam masjid. Mereka, wah ini baru pertama kali nih. Kenaikan tunjangan untuk 6.000 guru honorer, ada 6.000 guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honornya mungkin sekitar 300 sampai 400.000. Kita akan naikkan jadi 1,5 juta. Ada 6.000 orang. Betapa mereka pasti sangat menyambut kan? Belum lagi beasiswa untuk 100 murid masuk perguruan tinggi, membangun sekolah pertanian gratis, ambulan gratis, antar jemput ke rumah sakit setiap desa, ada 300 lebih desa. Berarti sudah ada 300 ambulan dong. Itu janji yang keluar dari mulut saya. Biaya persalinan gratis, membangun jalan beton sampai poros desa sepanjang 1.500 km. Sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa. Akan membedah 5.000 rumah. 5.000 rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus. Dan lain-lain, membangun lapangan bola di setiap desa. Ada nih sampai, kalau nanti mau saya bacakan semuanya. Tapi pada kenyataannya itu tidak tercapai sampai saat ini. Dan saya tidak bisa bohong karena semua sekarang sudah transparan. Berapa PAD-nya, berapa APBD, dan saya merasa bahwa saya telah gagal. Dan saya harus tahu diri, ini kesalahan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama Mas Indramayu karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler. Maka saya mundur. Berharap Allah mengampuni saya. Saya berharap masyarakat Indramayu memaafkan saya. Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum sudah, karena menurut saya terlalu mewah. Kebayang nggak sih? Saya yakin di semua media ini nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta satu bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta, gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih, dengan segala fasilitas, dengan rumah-rumah yang mewah, gratis AC semuanya, dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah ngambil lagi dari tahun lalu, saya udah ngambil lagi. Jadi menurut saya nggak tahu ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya, tapi saya merasa saya berdosa dan durhaka kalau saya tidak mundur. Malu saya, mendingan saya malu saat ini, berharap akan dimaafkan oleh masyarakat dan Allah ampuni saya, daripada pertanggungjawaban amanah itu dunia akhirat. Mungkin kita bisa selamat di dunia dengan koneksi-koneksi kita, dengan berbelit-belit dengan apa, tapi di akhirat tidak mungkin bisa lepas. Lagi pula saya harus dengan segala resiko saya mengundurkan diri karena saya nggak mau tetap bercokol, tebal muka, memaksakan diri tetap ada di jabatan yang digaji oleh nenek-nenek itu pada bayar pajak loh, kakek-kakek pada bayar pajak. Mereka bayar pajak berharap besar kepada si Luki Hakim ini, tapi ya ternyata tidak bisa menjanjikan itu, janji itu semua tidak terlaksana. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Mohon maaf, tolong masyarakat Indramayu itu tolong dimaafkan saya secara umum untuk teman-teman mungkin sesama politisi, dan juga saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan ya saya ikhlas untuk mundur, untuk memperbaiki diri. Supaya gimana kita memperbaiki diri kalau kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi saya mundur, saya memperbaiki diri, dan wallahu alam lah apa yang terjadi ke depan, tapi paling tidak saya sudah mundur dulu. Lalu untuk dari Bu Bupati gimana Mas untuk ke depannya, apakah mundur ini gara-gara ada hubungan yang tidak harmonis atau gimana Mas? Saya mundur ini secara pribadi karena saya punya pendapat pribadi. Karena yang keluar dari mulut saya tentang janji-janji itu memang itu program bupati dan wakil bupati. Tapi kan juga keluar dari mulut saya. Ya terserah kalau yang lainnya menganggap seperti apa. Terserah, misalnya sekarang saya pasangan sama Alex, kita bareng-bareng janjian, yuk kita bilang besok kamu saya gaji 1 juta ya, kamu saya kasih 1.500.000, tiba-tiba saya nggak bisa, kita berdua nggak bisa. Terserah Alex mau mundur apa enggak, itu bukan urusan saya. SK-nya sendiri-sendiri kok, SK-nya Alex ada, SK saya ada. Saya mah sekarang karena saya itu ada 830 titik yang saya datangi, 830 titik desa, dan saya berjanji seperti itu.
Ketika saya tidak bisa penuhi, ya sudah, saya nggak usah pikir, saya mundur aja. Kalau Alex nanti mau bagaimana itu bukan urusan saya. Karena kan SK-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, terkait tentang harmonis tidak harmonis, sudah ada tahapannya waktu itu. Sudah ada interpelasi DPRD waktu itu, DPRD Indramayu. Jadi anggota DPRD itu ada 50 orang menanyakan kepada Bupati Indramayu tentang hal-hal, salah satunya adalah ketidakharmonisan. Saya, itu bukan urusan saya lah, artinya itu DPRD menanyakan. DPRD itu kan perwakilan rakyat menanyakan. Lalu saya pernah dipanggil sama DPRD, namanya rapat dengar pendapat, dipanggil. Ditanya macam-macam sampai akhirnya saya bilang bahwa kalau saya memang salah, nggak usah dipecat, nggak usah didorong untuk mundur. Saya akan mundur kalau memang saya salah. Tapi alhamdulillah sejauh administrasi yang saya lihat, semuanya saya tidak punya kesalahan. Kalau ada tolong dikasih tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang melihat kesalahannya apa. Tapi ketika saya merasa bahwa walaupun saya tidak salah, tapi makan gaji buta itu beban buat saya. Ketika saya mau tidur dengan segala fasilitas kemewahan dan uang yang saya dapatkan, ada orang yang masih rumahnya mau ambruk, dan saya pernah berjanji akan membedah 5.000 rumah. Ketika saya pakai mobil yang begitu mewah dan nyaman hanya untuk jalan ke kiri ke kanan, ada orang yang lagi mau melahirkan dan nggak punya mobil untuk pergi ke rumah sakit dan katanya harus ada ambulan. Lalu ketika saya mau makan enak dengan budget yang 170 juta lebih itu, makan minum ya 100 juta lebih lah makan minum, saya kepikiran ada orang yang masih kelaparan. Ya tidak dalam konteks kelaparan banget, nggak ada orang kelaparan di Indonesia, tapi makannya ala kadarnya. Jadi saya pikir udah, saya mendingan beristighfar, ya udah saya mundur aja seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah hasil dari rapat dengar pendapat bersama DPRD. Mereka menyimpulkan ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Kesimpulan dari rapat itu. Dan ini semua tidak bisa bohong, karena teman-teman bisa langsung googling saja. Rapat dengar pendapat RTP wakil bupati dengan apa tentang, dan bisa di googling semuanya. Lalu salah satu waktu itu duduk di sebelah kiri saya, ketua DPR, wakil ketua DPRD, sekaligus ketua PDI Perjuangan. Dia bilang, saya akan mengakurkan, akan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Apakah Anda siap? Bisa dilihat nanti di Instagram apa semua. Saya bilang, saya siap, saya insya Allah saya siap. Anytime saya dipanggil, anytime saya diundang, tidak mungkin saya tidak datang. Saya akan datang terus. Tidak pernah ada penolakan atau absensi yang tidak saya hadiri tanpa ada undangan yang benar. Siap nggak dipertemukan? Lah ya sangat siap, anytime gitu loh. Memang tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya sudah, nggak ada kabar. Tapi ini terlepas dari tentang harmoni disharmoni, itu bukan urusan ini lagi. Urusannya adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di pengunduran diri saya bahwa saya tidak mampu mengemban amanah. Jadi ya itu saja. Selebihnya bisa ditanyakan. Nanti mungkin kalau ada yang meminta nomor teleponnya ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, saya bisa kasih. Karena memang, atau mungkin kalau ke bupatinya juga bisa. Karena pada saat kampanye pun kami juga sama-sama berjanji waktu itu, kami akan memberikan nomor handphone kami supaya masyarakat bisa langsung bertanya nanti. Jadi ini bukan satu hal yang melanggar etika atau apa gitu. Saya pikir semua juga punya hak untuk memberikan keterangan kan itu kalau diminta. Mas Lugi, ketika memutuskan untuk mundur ini, apakah sudah tahu konsekuensinya ke depan? Tentu konsekuensinya masyarakat bisa juga marah sama saya. Lah udah dicoblos malahan mundur. Tapi lebih marah mana? Sudah dicoblos tapi tidak memenuhi janji-janjinya. Saya rasa ini, saya tidak tahu ya. Mungkin saya kurang update atau apa, bahwa apakah ada pejabat di negeri ini yang mundur karena mengakui bahwa dia tidak bisa mengemban amanah. Saya nggak tahu. Kalau di Jepang itu sudah suatu kebudayaan. Jadi saya rasa begini ya, ketika kita memberikan janji, terus janji itu diberikan, artinya amanah itu diberikan pada kita, terus kita tidak emban, kalau kita orang bermartabat, ya minimal jangan terlalu bangga. Paling nggak ya diem aja. Tapi itu tetap memalukan menurut saya. Akui saja, saya mengakui, dan mengakui secara formal, bukan cuma bahasa media. Tidak, saya akui secara formal bahwa saya tidak mampu mengemban amanah sebagai wakil bupati. Dan konsekuensinya bagi saya adalah bisa jadi masyarakat tuh marah sama saya. Saya minta maaf, itu sebabnya saya mengundang teman-teman ini. Saya minta maaf karena kalau saya datangi rumah-rumah lagi, kan tidak memungkinkan, ada 2 juta lebih orang Indramayu. Saya nggak bisa minta maaf secara langsung, paling tidak dengan harapan seperti ini ya, masyarakat tahu bahwa saya minta maaf. Saya kemarin-kemarin
di Indramayu kalau jalan itu sampai nunduk Pak, demi Allah Pak. Saya malu. Kenapa? Karena ketika janji akan membangun 1.500 km jalan akan dibeton, tapi saya jalan tuh berada geruduk. Masyarakat pada, Pak, jalanannya gimana Pak? Demi Allah saya malu. Itu ada yang biasanya nyetir saya bareng sama saya tuh Mas Yusuf juga, Mas kok kelihatan seperti malu? Ya karena saya malu. Terus apa saya harus pakai muka badak tetap begini terus bangga di depan orang? Saya malu. Dan ini adalah konsekuensi saya. Saya mungkin akan dihujat sama orang se-Indonesia. Itu mungkin saya bisa lebih tidur tenang daripada saya dengan segala kemewahannya, tapi melihat orang yang banyak saya bohongi, saya kibulin supaya saya tetap dapat gaji buta. Teman politisi kemarin tuh nelfon, makanya handphone saya matiin saat ini karena apa? Banyak, lu goblok amat sih lu enak banget gaji buta, jadi wakil bupati ya gaji buta, nggak apa-apa. Ya mungkin saya memang goblok, mungkin saya memang orang bodoh, nggak apa-apa, tapi nggak mau saya malu ketika saya ingat dan ketika kita kampanye dan dampingin saya dari pas kampanye, nenek-nenek itu sampai peluk saya kan, itu berharap bang sampai Nang, kalau anak orang Indramayu itu manggil anak tuh Nang, sing amanah ya Nang, jalannya supaya halus, supaya segala macam gitu. Dan saya nggak deh, udah mendingan saya mungkin dihujat atau apa, tapi paling tidak besok ketika saya ke Indramayu lagi, saya lebih sudah mengakui kesalahan saya. Dan apakah ini akan menjadi kehancuran karir politik saya wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah saya akan kembali ke entertainment? Sekaligus saya ngomong banyak kamera, ya siapa tahu saya masih bisa main sinetron lagi, mungkin jadi figuran lah, masih laku lah gitu loh. Artinya ya biarkan mengalir saja seperti itu. Butuh berapa lama Mas untuk memutuskan mundur setelah tahu bahwa tidak memenuhi amanah masyarakat? 1 tahun setengah saya sudah pikirkan ini konsekuensinya. Bahkan saya pun diskusi sama keluarga, kalau mundur apa kata orang, apa kata ini tuh kan masih 1 tahun waktu itu kan, baru setahun kurang lah. Tapi saya pikir sudahlah, saya coba bahwa saya akan bekerja lebih giat lagi. Apakah kekejar? Tidak. Sampai 1,5 tahun lalu dipanggil kan DPRD waktu itu menanyai kepada eksekutif. DPRD itu kan parlemen, artinya legislatif mengundang eksekutif, ditanya program-programnya mana kan gitu loh. Akhirnya diberi kesempatan lagi sama DPRD, dikasih kesempatan lagi beberapa lama. Sampai kemarin saya dipanggil lagi rapat dengar pendapat, mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, ditanya sama anggota DPR, apa kerja Anda? Apa saya katakan ini kerja saya, tapi tidak tercapai, masih banyak jalanan rusak, masih banyak janji-janji yang tidak tercapai. Saya bilang bahwa ya kami akan mengusahakan gitu loh, tapi kan ada keterbatasan. Sebagai wakil bupati itu punya keterbatasan, tidak bisa saya memanggil kepala dinas untuk benerin jalan. Saya jalani di Indramayu, ada jalan rusak, sampai ada wanita muda meninggal di daerah Balongan kalau tidak saya salah, gara-gara kejeblos itu sampai meninggal gara-gara jalan rusak kena truk. Sampai pada demo ibu-ibu, nanti bisa di Google lagi, ibu-ibu demo karena orang meninggal jalanan rusak Indramayu, bisa di Google juga. Saya ke situ, orang-orang tuh pada, Pak, jalanannya Pak, tapi saya tidak punya kemampuan lebih karena ada keterbatasan sebagai wakil. Keterbatasannya bahwa saya tidak bisa menandatangani, tidak bisa memutuskan, tidak bisa, ya itu memang wakil memang seperti itu, dan itu bukan salahnya siapa-siapa, memang itu undang. Kalau memang tidak terima, yang harus menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan saya sebagai manusia, bukan sebagai wakil bupati, sebagai manusia yang pernah keluar dari mulut saya, waktu itu saya janjinya bilang gini, jalanannya halus, ekonominya bagus, masyarakat juga fulus. Artinya jalanannya bagus, ekonominya bagus, orang punya uang. Kita punya janji bahwa nanti tidak akan sulit lagi mencari pupuk di Indramayu. Boro-boro, pupuk itu susah banget. Nanti akan saya bacakan ya, mungkin nanti buat catatan. Saya minta waktu cuma sekedar 1 menit saja. Membuat lapangan bola di setiap desa, membangun sekolah sepak bola di setiap kecamatan, membantu koperasi sebesar 500 juta, membangun objek wisata bahari, membuka lapangan kerja untuk 100.000 orang, bebas biaya perizinan dan investor yang ingin membangun Indramayu, memberikan mobil siaga untuk setiap desa sebanyak 117 desa. Jadi mobil siaga ada 317 mobil harus disediakan. Membangun rumah singgah untuk anak jalanan dan rumah jompo. Memberikan bantuan modal kerja untuk UMKM sebesar 50 juta per kelompok. Meningkatkan PAD, pendapat asli daerah, sampai 1 triliun.
kan waktu itu kan sebelum kita menjabat kan sekitar 300 atau 400 miliar. Kita akan meningkatkan sampai 1 triliun. Lah, APBD saja tidak berhasil saya ketok, tidak berhasil kami eksekutif ketok kemarin APBD 2023. Silahkan di googling lagi. Bahkan ada silpa, mungkin kalau teman-teman ingin tahu, silpa itu adalah sisa anggaran tidak terpakai sampai 240 miliar. Begini konsepnya, masyarakat Indramayu yang mohon maaf, yang orang miskin, orang kaya, menengah itu semua dipungut pajaknya. Dipungut pajaknya, lalu terkumpul menjadi semacam pendapatan daerah, PAD. Lalu setelah itu terkumpul menjadi APBD. APBD itu 3 triliun. Dipakai untuk apa? Untuk jalanan, untuk bangun ini, bangun itu. Tapi ternyata pada akhir tahunnya uangnya nyisa, tidak dipakai sampai 240 miliar. Uang rakyatnya tidak dipakai senilai 240 miliar, uangnya nganggur. Sementara banyak yang masih membutuhkan. Itu menurut saya telah gagal. Lalu pengurusan KTP, KK semuanya gratis. Ke Instagram saya semua orang banyak yang, Pak ini kok KTP masih bayar Pak, masih. Kan pada ke Instagram saya juga. Terus ada lagi adalah bebas pungutan untuk pentas seni dan budaya. Jadi kalau mau manggung nggak bayar, gratis, malah disupport. Mereka pada, Pak kok kita mesti bayar? Jadi saya bingung kan, saya bingung ini harus gimana. Masyarakat itu kan sekarang era keterbukaan ya, ke media sosial saya itu digeruduk oleh masyarakat Indramayu dengan komplain-komplain tadi itu ada sekitar lebih sampai 26 item menggeruduk, Pak ini gimana, Pak ini gimana. Sementara saya merasa tertekan karena saya tidak bisa memenuhi janji kampanye yang 99 itu. Akhirnya sudahlah, saya tidak mau menyalah-nyalahkan, ini murni salah saya tidak menyalahkan siapapun, saya mundur saja, sudah.